Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran seru bareng kelompok 1. Perkenalkan, dengan saya Salsabila dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan-rekan saya yaitu ada Andini Putri Naldi, Aninda Eka Suci, Benu Figriawan, Maulidna Rifatul Mahmuda dan Muhammad Fardan. Teman-teman, di sini kita akan mengajak teman-teman semua untuk membahas mengenai investasi dan pasar modal. Tenang. Pembahasan ini gak berat kok. Justru ini menjadi pembahasan yang sangat seru. Penasaran kan seperti apa? Yuk kita simak pembahasannya. Oke teman-teman semua, di video ini kita akan mengupas tuntas mengenai konsep dasar dari pasar modal dan investasi, fungsi krusialnya dalam perekonomian, berbagai produk investasi yang tersedia, serta mekanisme dan struktur pasar modal di Indonesia. Selain itu juga kami akan membahas mengenai keuntungan dan risiko berinvestasi, cara mencegah penipuan investasi, dan bahkan ini nih part yang paling seru, yaitu kisah inspiratif dari para investor sukses. Kenapa ya kita membahas ini? Yaps, materi ini adalah rangkuman dari kegiatan pasar modal yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 dengan tujuan untuk membekali mahasiswa akuntansi dan akademisi dengan pembahasan komprehensif untuk berinvestasi secara cerdas dan aman. Saya Andini Putri Naldi akan membahas pengertian investasi dan pasar modal, yang dimana definisi investasi adalah komitmen penanaman aset atau dana dengan harapan memperoleh keuntungan untuk masa depan. Yang dimana menurut Tanda Lilin 2010, investasi menjadi sarana penting untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun, pendidikan, dan peningkatan nilai kekayaan. Selanjutnya terdapat pasar modal. Pasar modal adalah sistem terorganisir yang mempertemukan pihak membutuhkan dana atau emiten dengan pihak kelebihan yang disebut investor melalui perdagangan efek seperti saham, obligasi, dan reksadana. Selanjutnya terdapat pengertian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek serta lembaga dan profesi terkait. Selanjutnya terdapat fungsi dan peran pasar modal dalam perekonomian. Yang pertama, sumber pembiayaan jangka panjang, yang dimana pasar modal ini menjadi pembiayaan efektif bagi perusahaan untuk ekspansi usaha, pelunasan utang, atau peningkatan dalam kapasitas produksi melalui penawaran umum. Yang kedua, sarana investasi masyarakat. Berbagai instrumen seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksadana tersedia bagi masyarakat untuk memperoleh capital gain, dividen, dan kupon bunga. Yang ketiga, mendorong transparansi dan tata kelola, yang dimana perusahaan yang go public harus memenuhi persyaratan keterbukaan informasi dan audit untuk mendorong praktik good corporate governance. Yang keempat, terakhir, pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan aktivitas pasar modal menyalurkan pembiayaan ke sektor real untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perkenalkan, nama saya Aninda Eka Suci. Di sini saya akan membahas tentang produk investasi di pasar modal. Di pasar modal ini kita bisa memilih berbagai jenis investasi sesuai dengan tujuan dan seberapa besar resiko yang bisa kita terima. Yang pertama ini ada saham. Saham adalah tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Kalau misalnya kita punya saham, artinya kita bisa ikut memiliki perusahaan tersebut dan bisa dapat untung dari pembagian laba atau dividen atau kenaikan harga saham. Tapi resikonya ini cukup tinggi. Lalu ada obligasi. Obligasi itu adalah surat utang dari perusahaan atau pemerintah. Kita bisa meminjamkan uang lalu mendapat bunga rutin. Tapi resikonya ini lebih rendah daripada si saham yang sebelumnya. Berikutnya ada sukuk. Sukuk ini mirip seperti obligasi tapi berbasis prinsip syariah Islam. Ini cocok bagi yang ingin investasi halal. Selanjutnya yang terakhir adalah reksadana. Di reksadana ini di sini uang kita itu dikelola oleh manajer investasi ke berbagai aset. Ini cocok untuk pemula karena risikonya ini lebih tersebar dan bisa dimulai dengan uang yang kecil saja.
Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara kerja pasar modal di Indonesia? Supaya kita bisa berinvestasi dengan aman, penting untuk tahu bagaimana pasar modal di Indonesia ini bekerja. Yang pertama itu ada perdagangan saham. Perdagangan saham ini dilakukan secara online melalui aplikasi. Harga dan waktu jadi penentu siapa yang lebih dulu beli atau jual. Transaksi ini biasanya selesai dalam 2 hari kerja saja. Yang kedua ini ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini tugasnya mengawasi semua kegiatan keuangan termasuk pasar modal agar tetap aman dan stabil. Yang ketiga ini ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu tempat semua transaksi jual beli saham dan obligasi terjadi. Mereka juga membuat aturan supaya pasar ini berjalan lancar. Dan terakhir ada lembaga pendukung seperti KPEI dan KSEI. Mereka membantu proses transaksi, penyimpanan efek, dan melindungi investor jika terjadi masalah. Keuntungan berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, ada capital gain. Keuntungan dari selisih yang lebih tinggi dari harga beli saham. Ini adalah daya tarik utama bagi investor yang mencari pertumbuhan nilai aset. Yang kedua, ada pembagian dividen. Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham bisa berupa uang tunai atau tambahan saham, biasanya dibagikan setiap tahun setelah RUPS. Yang ketiga, ada likuiditas tinggi. Kemudahan memperjualbelikan saham di bursa kapan saja selama jam perdagangan, memberikan fleksibilitas tinggi bagi investor. Yang keempat, diverifikasi aset. Tersedia berbagai produk investor berupa saham, obligasi, sukuk, reksadana, memungkinkan investor menyebarkan risiko di berbagai instrumen. Kemudian ada risiko berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, capital loss. Kerugian akibat penurunan harga saham dari harga beli. Penting bagi investor untuk memahami potensi risiko sebelum berinvestasi. Yang kedua, tidak mendapatkan dividen. Tidak semua perusahaan membagikan dividen setiap tahun, terutama jika mengalami kerugian atau memiliki kebijakan menahan laba untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, saham disuspend. Penghentian sementara perdagangan saham oleh BEI karena alasan tertentu menyebabkan investor tidak dapat menjual saham. Yang keempat, saham delisting. Pengeluaran saham dari bursa secara sukarela oleh perusahaan atau paksa oleh BEI mengakibatkan saham tidak dapat diperjualbelikan di pasar reguler. Selanjutnya, pencegahan penipuan investasi. Pertama, cek legalitas perusahaan. Pastikan perusahaan investasi terdaftar dan memiliki izin dari OJK yang melalui website www.ojk.go.id. Kedua, pahami produk investasi. Pelajari secara mendalam produk yang ditawarkan, termasuk potensi risiko dan keuntungannya. Ketiga, ada waspada keuntungan instan. Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat, tanpa dasar bisnis yang jelas atau resiko yang minim. Keempat, gunakan platform resmi. Berinvestasi hanya melalui perusahaan sekuritas terdaftar oleh aplikasi investasi yang diawasi oleh OJK dan BEI. Selanjutnya ada kisah inspiratif investor dan strategi jangka panjang. Warren Buffett dikenal sebagai investor ternama yang berasal dari Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan value investing. Fokus membeli saham perusahaan dengan nilai intrinsiknya tinggi yang diperdagangkan di bawah harga wajar. Kunci suksesnya adalah kesabaran, analisis fundamental, dan investasi jangka panjang. Kedua, Loh Hee Hong. Dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia,
Loh Hye Hong mulai investasi saham sejak tahun 1989. Prinsipnya yaitu sederhana, membeli saham perusahaan bagus yang undervalued dan menyimpannya jangka panjang serta memperhatikan tata kelola perusahaan yang transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Khairul Warisin. Saya akan menjelaskan analogi dan pemahaman praktis pasar modal. Pasar modal dapat diibaratkan seperti pusat pembelanjaan modern. Yang pertama yaitu ada OJK dan BEI sebagai pengelola mall yang mengawasi semua transaksi. Yang kedua, perusahaan sekuritas berperan seperti toko yang menjual produk investasi. Dan yang ketiga, investor sebagai pembeli yang memilih produk sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, KSEI sebagai gudang penyimpanan barang investasi. Dan yang terakhir, KPEI bertindak sebagai kasir dan penjamin pembayaran. Dan untuk kesimpulan dan saran, yang pertama untuk membangun kekayaan melalui pasar modal, yaitu investor baru, jumlah investor bergabung melalui kegiatan edukasi SPM Universitas Pamulang menunjukkan minat investasi yang meningkat. Dan kedua, ada batas perlindungan maksimal ganti rugi per investor dari dana perlindungan permodal atau DPP jika terjadi kehilangan aset akibat tindakan ilegal. Yang ketiga, usia awal investasi. Warren Buffett mulai berinvestasi saham sejak usia 11 tahun, menunjukkan pentingnya memulai sedini mungkin. Yang terakhir ada hari penyelesaian. Proses penyelesaian transaksi saham memastikan efisiensi dan keamanan perdagangan. Dan yang terakhir ada investasi dan pasar modal memegang peranan krusial sebagai sarana pertumbuhan karyawan, kekayaan individu dan pendanaan perusahaan. Sistem pasar modal Indonesia didukung oleh OJK, BEI, KPEI, dan KSEI. Telah menyediakan platform yang aman, transparan, dan mudah diakses. Edukasi berkelanjutan seperti seminar sekolah, pasar modal Universitas Pamulang sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan mendorong partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dengan memahami konsep dasar, strategi jangka panjang, analisis risiko, serta contoh emiten yang solid. Setiap individu dapat memanfaatkan pasar modal untuk perencanaan keuangan masa depan. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, gimana pembahasan dari kelompok kami? Sangat seru dan mudah dipahami, bukan? Semoga dengan apa yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua mengenai pentingnya investasi sejak dini, bagaimana pasar modal bekerja, serta bagaimana cara menjadi investor cerdas dengan strategi jangka panjang. Siapa sih yang gak mau jadi investor? Pasti mau semua, kan? Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.